Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nelly Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan resep mochi 2000-an. Rasanya yang enak banget, lembut dan kenyal. Cocok buat ide jualan atau buat cemilan. Dan gak nyangka banget, saya baru bikin aja udah ludes dalam 1 menit. Bentuknya yang cantik dan penampilannya yang menarik, pasti sangat disukai sama anak-anak. Dijamin modal receh. Untuk yang gak recehan, modal seoperitasinya selangit. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuat, yuk simak terus videonya sampai selesai. Nah, langkah pertama, siapkan di sini untuk buah-buahannya bebas, teman-teman. Di sini saya menggunakan buah stroberi dan ada buah nangka, soalnya panen sendiri, soalnya rasanya super manis banget. Jadinya saya buat ide buat isian mochi, tapi rasanya tetap enak kok, teman-teman. Dan untuk bahan lainnya ada ketan, susu, dan whipped cream. Dan langsung aja kita ke cara membuat. Siapkan 200 gram tepung ketan dan juga sejumput garam. Tambahkan susu. Di sini saya pakai merek Milko, teman-teman bisa pakai merek lainnya ya. Ini dituang sedikit demi sedikit sambil diaduk ya, teman-teman. Ini saya tuang semua. Untuk takaran airnya, ini karena susunya kurang, jadi saya tambahin dengan air minum secukupnya. Pokoknya sampai adonannya itu tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer. Nah, untuk gula pasirnya di sini saya pakai 2 sendok makan. Nah, teman-teman kalau suka manis bisa ditambahkan lagi ya gulanya. Nah, kalau udah saya tambahkan lagi dengan minyak goreng 2 sendok makan. Nah, diaduk-aduk hingga benar-benar tercampur dengan rata ya minyak dengan si adonan ini. Nah, kalau udah kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, jangan lupa dikasih pewarna sesuai selera ya. Di sini saya pakai warna kuning dan juga warna pink. Nah, kalau udah dikukus selama 25 menit sampai 30 menit ya, atau sampai benar-benar matang, gunakan api sedang saja ya. Nah, sambil menunggu mochinya matang, di sini saya mau iris-iris dulu untuk isiannya. Untuk isiannya bebas, bisa pakai mangga, leci, anggur, dan lain-lain. Pokoknya sesuai selera aja ya. Di sini saya lagi panen nangka banyak banget, jadinya saya buat kepikiran isian mochi kayaknya enak banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran, pokoknya simak terus videonya dari awal sampai akhir ya. Nah, ini dipotong kecil-kecil aja ya, teman-teman. Dicincang dadu aja kecil-kecil gini karena ini mau buat isian. Nah, ini saya pakai secukupnya karena saya pakai resep 200 gram. Jadinya nggak usah terlalu banyak-banyak, nanti kalau kurang tinggal motong-motong lagi. Untuk stroberinya juga sama ya, teman-teman, dipotong kecil-kecil. Nah, kalau udah disisihkan, lanjut kita lihat adonan mochinya. Nah, ini udah 30 menit, ini udah benar-benar matang ya, teman-teman. Langsung aja diangkat. Nah, dalam keadaan panas seperti ini, langsung aja diulenin ya, teman-teman. Uleninnya pelan-pelan aja, nanti lama-kelamaan gak terlalu panas banget. Pokoknya ini diulenin hingga hangat. Katanya ini sih triks dan tipsnya ya, supaya si mochinya itu teksturnya kenyal, lembut, dan enak banget. Pokoknya dalam keadaan panas itu harus diolenin gini-gini ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat aja di video. Nah, supaya nanti tidak lengket ya, teman-teman, sarung tangannya ini plastiknya menggunakan minyak sedikit aja supaya nanti tidak lengket. Pokoknya ini diulenin terus hingga teksturnya hangat. Teman-teman bisa lihat ya, ini molor banget, kenyal, lembut banget.
Pokoknya diulen-ulenin terus supaya nanti rasanya lebih enak. Nah, kalau udah langsung aja dibagi beberapa bagian sesuai selera karena di sini mau jual 2000-an. Pokoknya dikira-kira aja ya teman-teman, di sini saya nggak pakai timbangan. Nah, kalau udah dipotong-potong menjadi beberapa bagian, langsung dibulet-buletin ya. Nah, ini udah selesai semua dipotong-potong, langsung aja diberi isian, dipipihkan dulu adonannya. Lalu dikasih isian sesuai selera. Di sini saya pakai isian nangka, whipped cream dan nangka lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, langsung aja tambahin juga sedikit whipped cream ya. Langsung ditarik, direkatkan seperti ini. Nah, ini emang adonannya tuh bagus banget ya teman-teman. Jadinya tuh gampang banget molornya dan juga gampang dibentuk, gak yang melebar kemana-mana. Ini hasilnya cantik banget. Langsung aja dilumurin di tepung kanji ya teman-teman, atau tepung maizena ya yang udah disangrai. Dibalurin seperti ini supaya nanti tidak lengket. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Punya lanjutkan ke semuanya hingga semua selesai. Untuk isiannya bebas ya. Teman-teman bisa pakai whipped cream atau selai coklat juga boleh. Di sini saya menggunakan whipped cream dan juga selai coklat. Karena kesukaan anak-anak banget itu biasanya tuh yang coklat ya. Whipped cream juga favorit, tapi lebih enak coklat teman-teman menurut saya ya. Kalau anak kecil sih apa aja enak ya. Yang penting bentuknya unik, rasanya juga enak. Ini saya senang banget loh teman-teman, baru bikin langsung berhasil gitu ya. Pokoknya saya senang banget, gak sia-sia saya bikin mochi ya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget, penampilannya sangat menarik banget. Dan tadi ya bocil-bocil gak sabar teman-teman, jadinya sisanya segini. Tadi itu jumlahnya 20 biji ya teman-teman, ukuran sedang seperti ini. Nah, bisa dijual 2000-an, dijamin untuk banyak. Nah, gak usah berlama-lama, langsung aja kita cobain yang varian nangka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget teman-teman, enak. Manisnya tuh nggak yang bikin enak, kenyal-kenyal, lembut. Pokoknya enak banget ya teman-teman. Apalagi kalau dimasukin di dalam kulkas, pastinya lebih segar banget ini. Saya pakai nangka, bakalan aneh, ternyata enak banget teman-teman. Dan ini varian coklat dan juga strawberry ya. Bismillah. Yang strawberry sama coklat ini favorit banget sih. Ini enak banget, recommended. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka, semoga resep ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saat membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan jajanan unik 2000-an di kantin. Dari 200 gram tepung kanji bisa menghasilkan jajanan yang unik dan enak banget. Jadi rebutan para bocil-bocil. Dijamin modal receh, untungnya nggak recehan, modal seubrita hasilnya selangit. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuat, yuk simak terus videonya sampai selesai. Nah, langkah pertama, siapkan 250 gram tepung kanji. Lalu dikasih sejumput garam. Aduk hingga tercampur merata. Siapkan air panas yang benar-benar mendidih. Tuang sedikit demi sedikit. Nah, di sini saya akan lanjut mengulenin dengan tangan. Sebelumnya saya udah cuci tangan dengan bersih ya teman-teman. Ini diulenin hingga benar-benar kalis. Hati-hati, ini sangat panas sekali ya teman-teman. Ulenin pelan-pelan aja.
Nah, kalau adonannya udah kalis kurang lebih seperti ini, gampang dibentuk ya, tidak mudah lengket di tangan ya teman-teman. Lalu ini dibagi menjadi 3 bagian untuk diberi pewarna masing-masing. Untuk warnanya bebas, bisa sesuai selera. Di sini saya pakai warna kuning, hijau, dan merah muda. Nah, ini udah selesai saya ulenin semua. Nah, kalau kalau ada yang lengket, bisa ditambahkan lagi dengan tepung kanji 1 atau 2 sendok makan ya teman-teman, supaya nanti tidak lengket saat diulenin dicampur dengan pewarnanya. Untuk cetakannya ini saya beli di toko oren ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini cantik banget. Langsung aja direbus menggunakan air yang benar-benar mendidih. Pokoknya ini direbus hingga benar-benar matang. Nah, ini pokoknya ditunggu selama 10 hingga 15 menit ya teman-teman. Pokoknya sampai benar-benar matang supaya nanti teksturnya tuh empuk, gak yang alot gitu ya teman-teman. Nah, setelah direbus ya teman-teman selama 15 menit, ini saya angkat, tiriskan, lalu saya cuci supaya nanti tidak lengket. Nah, untuk wadahnya supaya lebih kekinian banget, bisa menarik anak-anak di kantin, menggunakan cup aja teman-teman. Ini simpel banget, nggak usah ribet-ribet pakai daun, cukup menggunakan mika aja seperti ini. Teman-teman bisa beli di toko bahan kue ataupun di toko oren, tuh banyak banget. Untuk pelengkapannya di sini dikasih gula pasir secukupnya. 1 sendok teh aja ini udah cukup. Lalu ini disulet teman-teman, atau menggunakan plastik PP itu juga boleh. Dikreasi aja teman-teman ya. Lalu untuk kelapanya di sini juga sama, ditaruh di plastik ya, lebih simpel aja ya, gak usah ribet-ribet. Nah, dilipat-lipat aja seperti ini. Lalu taruh di sampingnya, tinggal dikasih tutup aja, udah taruh di kantin, dijamin laris manis ya teman-teman, karena ini enak dan juga bentuknya lucu-lucu dan juga menarik, pasti anak-anak suka banget. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Resep cenil kekinian ala Nali punya vlog udah jadi. Nah, di jualan kali ini cocok banget buat ide jualan di kantin, dititipin di warung-warung atau di madrasah gitu teman-teman. Teman-teman bisa jual di depan rumah, dijamin laku keras. Ini ya teman-teman, gak ada 1 menit pun udah habis teman-teman, ludes diborong bocil-bocil. Karena bocil-bocil tuh seneng banget yang namanya cenil, apalagi bentuknya yang unik warna-warni seperti ini. Jangankan anak kecil, orang tua dan dewasa pun suka dengan cemilan satu ini. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan selera teman-teman ya. Pokoknya disesuaikan modal tempat daerah masing-masing aja. Dan ini tuh tadi direbusnya selama 15 menit, hasilnya tuh kenyal lembut gitu teman-teman, gak yang alot. Kalau kita ngerebusnya sampai matang, insya Allah rasanya enak, lembut, dan kenyal, gak yang kelolotan gitu ya teman-teman. Ini tips dan triknya ya teman-teman saat membuat cenil. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nali punya vlog. Di video kali ini seperti biasa saya akan membagikan ide jualan yang kekinian lagi, yang hits banget. Dan ini lagi ramai banget teman-teman, bikinnya mudah, simple, rasanya super enak, creamy, pokoknya anak-anak suka. Nah, dijamin modal receh, untungnya nggak recehan, modal seuprit hasilnya selangit. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuat dan apa aja bahan-bahannya, yuk simak terus videonya hingga selesai ya. Nah, langkah pertama siapkan 2 buah jagung. Di sini udah saya siapkan jagung manis 2 buah. Nah, ini udah dicuci bersih, langsung aja lanjut diserut. Untuk menyerutnya itu harus pedes sampai ke dalam gitu ya teman-teman. Tapi nggak usah khawatir,
si yang keras itu nggak bakalan ngikut ya, yang putih-putih hanya jagungnya aja. Kurang lebih saat menyerut itu seperti ini supaya ngikut semua ya. Nah, kalau udah selesai diserut, siapkan air untuk direbus. Ini saya rebus aja ya teman-teman. Ini direbus sampai benar-benar matang. Nah, kalau udah mateng kurang lebih seperti ini ya teman-teman, warnanya udah berbeda, juga udah orange. Jangan lupa dulu dicicipin rasanya ya. Lalu di sini aku punya keju ya 50 gram. Ini saya parut halus aja supaya nanti gampang larutnya. Dan langsung aja kita ke cara pembuat si flanya ya. Ini jagungnya tadi yang udah direbus, udah matang, disisihkan. Lanjut siapkan satu buah wadah dan 600 ml air. Lalu siapkan 2 susu kental manis atau 2 saset susu kental manis ya teman-teman. Untuk gula pasirnya itu kurang lebih 3 sampai 4 sendok makan. Pokoknya disesuai selera aja ya. Ini susu kental manisnya juga saya tambahin lagi. Lalu kejunya juga dimasukin supaya nanti lebih cepat mencair. Lalu ini diaduk-aduk ya teman-teman hingga mendidih atau mencair. Nah, kalau udah mendidih, ini langsung aja larutan tepung kanji. Ini saya pakai 1 sendok makan peres. Ini saya tuang sedikit demi sedikit ya teman-teman untuk sesuaikan dengan kekentalannya. Dan saya tambahin lagi juga 1 sendok makan peres tepung beras. Nah, untuk satu resep ini kurang lebih 1 sendok makan tepung kanji sama 1 sendok makan tepung beras, itu peres semua ya teman-teman. Nah, ini kekentalannya udah saya sesuaikan dan rasa manisnya juga udah pas. Langsung aja masukkan si jagung manisnya ini dimasak hingga meletup-meletup ya teman-teman. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Ini rasanya udah enak, udah mantep banget. Langsung aja diangkat dan tiriskan. Jangan lupa untuk siapkan cup seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih kekentalannya seperti ini teman-teman, pas banget, sedang gitu teman-teman. Nah, langsung aja dimasukin secukupnya aja ya. Nah, ini dia teman-teman, kalau udah selesai diwadahin semua tinggal dikasih topping keju secukupnya. Untuk harga jualnya ini dijual dengan harga 3.000 hingga 2.500 ya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan 10 cup. Nah teman-teman, ini sangat recommended banget buat ide jualan teman-teman ya. Ini karena bikinnya simple, mudah, bahannya ekonomis, harga jualnya juga lumayan teman-teman. Harga jualnya cukup 2.500 sampai 3.000. Itu udah murah meriah. Ini rasanya super premium banget walaupun bahannya ekonomis. Teman-teman wajib banget dipraktekin. Nah, supaya dagangannya lebih menarik, teman-teman bisa dikasih stiker thank you seperti ini. Supaya harga jualnya tuh lebih kelihatan mahal, tapi bahannya ekonomis. Tapi ini enak banget, sumpah saya nggak bohong. Teman-teman wajib cobain. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja kita cicipin ya. Jangan lupa untuk siapkan sendok kecil ya teman-teman saat jualan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini super creamy banget, manisnya pas, gurihnya juga pas, kejunya itu yang berasa ya teman-teman. Ini enak banget. Jagung dibikin kayak gini tuh enak banget, anak-anak pasti suka, apalagi kalau disajiin dalam keadaan dingin itu lebih enak banget. Teman-teman, kalau ada yang bertanya pakai tepung beras emang gak aneh? Enggak teman-teman, rasanya tuh malah tambah enak banget. Teman-teman wajib banget cobain ya, jangan lupa praktekin di rumah. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah support sampai sejauh ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan share video ini dan komen, like juga ya. Jangan lupa.
share video ini ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nelly Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan kekinian lagi, yang pastinya modal receh, untungnya nggak recehan, modal seuprit hasilnya selangit. Dari satu bungkus Nutrijel bisa menghasilkan 15 cup, bisa jual 2 ribuan, itu udah untung banyak banget. Rasanya yang enak dan juga creamy, dijamin anak-anak suka. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuat dan apa aja bahan-bahannya, yuk simak terus videonya hingga selesai ya. Nah, langkah pertama, siapkan 500 ml air. Lalu satu bungkus Nutrijel yang kecil harga 3 ribuan gitu teman-teman. Lalu ini dimasukin aja semua. Karena kita mau bikin lebih versi ekonomi, saya tambahin lagi airnya tadi ya teman-teman, yang tadinya 400 saya jadiin 500. Nah, untuk gula pasirnya ini saya kasih 2 sendok makan ya teman-teman. Lalu kasih pewarna merah sesuai dengan rasa stroberi ya teman-teman, kita kasih secukupnya aja. Lalu ini dimasak hingga benar-benar mendidih ya teman-teman. Pokoknya ini diaduk-aduk terus hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Ini diaduk-aduk sampai uap panasnya itu agak berkurang ya teman-teman. Lalu tinggal ditambahkan lagi dengan fruity extract-nya ini, si dari Nutrijelnya ini dimasukin lalu diaduk-aduk kembali. Nah, di sini saya punya cetakan bulat-bulat gitu teman-teman, kayak telur puyuh gitu. Ini saya cetak pakai kayak gini aja ya teman-teman, supaya lebih menarik gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau dipotong-potong itu juga boleh, ditaruh dibikin kotak-kotak itu juga bisa ya. Pokoknya ini diisi hingga penuh. Nah, tinggal ditutup aja seperti ini. Nah, sambil menunggu ini Nutrijelnya, apa sih jelinya ini dingin, lanjut aja kita bikin flanya ya teman-teman. Nah, di sini udah saya siapkan 200 ml air. Lalu gunakan tepung maizena 1 sendok teh. Lalu untuk gula pasirnya di sini saya pakai 3 sendok makan. Lalu ini diaduk-aduk hingga gulanya larut dan juga tepung maizenanya juga tercampur merata. Lalu saya tambahkan lagi dengan 1 saset susu kental manis. Lalu ini diaduk-aduk kembali. Pokoknya ini diaduk-aduk hingga mengental atau hingga mendidih sampai meletup-letup ya. Nah, kalau udah mulai mengental seperti ini matikan api kompornya. Nah, ini jelinya udah dingin ya teman-teman. Tadi udah saya masukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat gitu teman-teman. Nah, ini dia kurang lebih hasilnya seperti ini. Hasilnya cantik banget ya, bulat-bulat gitu. Nah, kalau udah tinggal diambil aja satu persatu seperti ini ya teman-teman. Nah, siapkan cup. Di sini saya jual tuh biasanya 2 ribuan pakai cup yang agak besar, teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau jual 1000-an bisa menggunakan cup yang lebih kecil. Untuk 2000 ini saya kasih isi 6 ya, teman-teman, isi 6. Lalu tinggal dikasih flanya ya teman-teman. Ini flanya ini mohon maaf tadi agak kental ya teman-teman.
Soalnya tadi aku pakainya setengah sendok teh, saya tambahin lagi bikinnya itu kurang kental gitu. Kalau sudah dingin itu dia akan mengental gitu teman-teman. Jadinya teman-teman pakai satu sendok teh aja ya teman-teman. Jangan ditambahin supaya nanti tidak mengental seperti ini. Lalu tinggal aja dikasih topping-topping aja seperti ini, bisa menggunakan keju atau Nutrijel aja seperti ini juga udah cantik banget. Tapi untuk rasa ini sumpah enak banget teman-teman. Gak usah lihat flanya ya. Flanya itu emang agak kentalang tapi untuk rasanya juga enak kok. Enak banget. Nah, kalau udah selesai jangan lupa untuk dikasih tutup ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Sumpah ini hasilnya itu banyak banget, rasanya juga enak, hasilnya juga banyak ya teman-teman. Ini sebenarnya jadi 10 cup gitu ya teman-teman. Cuma karena anak-anak saya udah agak sabar, jadinya itu hilang yang 4 teman-teman. Ini kurang lebih cara menyajikannya itu seperti ini, diaduk-aduk aja. Ini karena kekentalannya ya teman-teman, tapi ini rasanya enak banget sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, manis dari flanya ya teman-teman. Dari jelinya itu sedikit, tapi kalau dari flanya tuh manis banget, jadinya blend pas banget teman-teman. Gak yang bikin enak, tapi ini tuh segar banget. Apalagi kalau disajiin dingin, ini lebih enak banget sumpah. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat, semoga kalian suka. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan sama membuat video. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support saya sampai sejauh ini. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih banyak. Selamat datang di channel Nali Punya Vlog. Semoga kalian suka, semoga kalian bermanfaat. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.